Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini saudara kita Muhammad Faizal Zakaria telah melaksanakan pernikahan dengan Jane Kartika Armelia. Semua itu terjadi karena Allah yang memberikan kemudahan kepada kita. Maka tidak ada yang pantas untuk dipuja, tiada yang layak untuk disanjung melainkan hanya Allah semata. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, semoga salawat dan salam senantiasa Engkau curahkan untuk hamba kekasih-Mu, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhai kita bersama mereka. Amma ba'd. Yang berbahagia saudaraku Muhammad Faizal Zakaria dan saudariku Jane Kartika Armelia, saya yakin bahwasanya Faizal ingin pernikahan ini tidak hanya sampai kepada kematian. Banyak orang berpikir pasangan sampai mati, tapi kita lupa ternyata ada kehidupan setelah kematian. Yang kehidupan di sana lebih panjang daripada kehidupan di muka bumi ini. Kalau engkau sekedar bersama Jane selama 70 tahun, 80 tahun, itu waktu yang sangat pendek. Sebagian orang memikir menikah telah 50 tahun, merasakan itu panjang. Subhanallah, kita tertipu dengan kehidupan ini. Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Kata Allah, satu hari di sisi Tuhanmu itu seperti 1000 tahun dari apa yang kalian hitung. Bayangkan, tatkala engkau hidup di akhirat nanti, satu hari itu melebihi kehidupanmu bertahun-tahun di muka bumi ini. Tapi bagaimana Faizal bisa membawa istrinya dalam kehidupan yang abadi? Allah Azza wa Jalla bercerita tentang kejadian di dalam surga. Allah mengatakan, wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasaalun. Akan terjadi dialog di surga. Orang saling bertanya, gimana kondisimu ketika engkau hidup di dunia sehingga hari ini engkau bisa masuk ke surga? Apa kata mereka? Mereka mengatakan, qalu inna kunna min qablu fi ahlina musyfiqin. Kita dulu pada waktu hidup di dunia, kita itu termasuk orang-orang yang khawatir sama keluarga kita. Orang-orang yang takut. Sehingga rasa takut inilah yang mengantarkan kepada kesuksesan. Ketika engkau tidak memiliki rasa takut dengan kehidupan yang akan datang, maka sulit sepertinya engkau akan menyelamatkan istrimu untuk bersamamu di dalam surga. Ketahuilah, saudaraku Faizal, bahwasanya engkau sekarang sedang berada di tempat yang terkutuk. Bukan hanya engkau, semua yang hadir di tempat ini, dia sedang menginjakkan kakinya di tempat yang terkutuk. Engkau hari ini berbahagia mungkin, esok atau lusa engkau akan menderita. Hari ini engkau mungkin sehat, kuat, gagah, tapi akan ada hari yang engkau sakit, merana dan menderita. Hari ini engkau bersama, tapi engkau akan berpisah selama-lamanya. Itulah kehidupan dunia. Yang Allah mengatakan, fala taghurrannakumul hayatud dunya. Kalian jangan tertipu sama kehidupan dunia. Jangan tertipu. Semua yang engkau sentuh itu akan hancur. Semua yang engkau lihat itu akan pergi dan menghilang. Kekayaan akan berubah menjadi kemiskinan. Keramaian akan berubah menjadi kesepian. Engkau yang hari ini gagah, sehat, kulitmu Masya Allah, kelak
semua yang tampan, semua yang cantik akan jadi jelek. Bahkan akan ada belatung yang memakan pipinya. Bahkan hidungnya pun akan dimakan oleh cacing-cacing tanah. Selesai kehidupan ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang kehidupan kita ini, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha. Dunia ini terkutuk. Bukan tempat tinggal dunia ini. Semua yang ada di dunia terkutuk. Kecuali zikrullah, kecuali engkau mengingat Allah yang menciptakan dirimu, yang memberikan rezeki kepadamu. Wa ma wala, dan semua ketaatan kepada Allah. Wa alimun aw muta'allim, dan orang yang berilmu, yang memahami kenapa dia ada di muka bumi ini, atau orang yang sedang belajar ilmu. Saudaraku Faizal, yang jelas engkau tahu, istrimu sekarang, sebelum hidup bersamamu, dia sudah mendapatkan rizki. Kalau bicara sandang, pangan, papan, anak rasa jen tidak kekurangan. Engkau tahu apa kewajiban terbesar seorang suami? Bukan ngasih makan istrinya, bukan memberikan rumah kepada istrinya. Karena saat ini kita melihat banyak suami, banyak ayah yang hanya menjadi mesin pencari uang. Bukan. Kewajiban terbesarmu adalah menyelamatkan istrimu dari api neraka. Tadi kita mendengar bagaimana saudara kita Alvin membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, selamatkan dirimu dan keluargamu dari api neraka. Dan ana rasa insyaallah saudara Faizal memiliki kemampuan untuk hal itu, sehingga bapak mertuamu menerimamu menjadi menantu dengan harapan engkau dapat membimbing istrimu menuju surga Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanan itu panjang. Saudaraku Faizal, ketahuilah bahwasanya jin ini manusia biasa. Dia tercipta dari tulang rusuk yang bengkok. Hari-hari akan menyingkap kekurangan-kekurangan istrimu. Karena dia berada dalam kehidupan dunia yang terkutuk, dia memiliki banyak kekurangan. Tapi suami yang baik, yang kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, khairukum khairukum li ahli. Suami yang paling baik, orang yang terbaik di antara kalian adalah yang paling baik sama istrinya, yang paling baik sama keluarganya. Engkau lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersama istri-istrinya. Ketika Aisyah ditanya, apa sih yang dikerjakan Nabi di dalam rumahnya? Bantuin istrinya, bantuin kerjaan rumah. Wa idza hadratis shalah, ingat nih para suami, engkau silahkan berada di rumah sibuk bersama istrimu, berbahagia dengan istrimu, membantu istrimu. Tapi tatkala datang panggilan sholat, tatkala engkau dipanggil hayya ala sholah, hayya ala falah, apa yang terjadi sama Nabi alaihi salatu wassalam? Kata Aisyah, faka'annahu la ya'rifuna wa la na'rifu. Ketika datang panggilan Allah, seakan-akan dia nggak kenal sama kita dan kita nggak kenal sama Nabi alaihi salatu wassalam. Jadilah orang yang profesional. Kapan waktu buat keluargamu dan kapan waktu buat Tuhanmu yang menciptakan dirimu. Kalau bicara romantis dalam rumah tangga, banyak orang berpikir romantis itu jalan-jalan bareng istrinya, ya, mungkin naik mobil berdua, makan berdua. Nah, itu mungkin salah satu bentuk romantis. Tapi ada romantis yang dilihat sama Rabbul Alamin. Kata Nabi alaihissalatu wassalam, rahimallahu rajulan, Allah merahmati seorang suami yang dia bangun malam, kemudian dia sholat. Setelah sholat dia bangunin istrinya. Dia bangunin istrinya. Kalau istri nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan air di wajah istrinya. Kemudian istrinya sholat. Wa rahimallahu imra'atan, dan Allah merahmati seorang istri. Apa kerjanya istri? Masakin yang enak buat suaminya. Subhanallah. Ini istri bangun malam, kemudian dia sholat. Selesai sholat dia bangunin suaminya. Kalau suaminya nggak mau bangun, dia ambilkan air, dia percikkan air ke wajah suaminya agar bangun. Ini keromantisan yang abadi yang akan mengantarkanmu ke surga Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir buat Faizal, Nabi kita alaihi salatu wassalam mengatakan, la yafraq mu'minun mu'minah. Nggak boleh suami yang beriman itu membenci istrinya yang beriman.
dengan segala kekurangan dia. In kariha minha khuluqan, kalau ada akhlak istrinya, perilaku istrinya yang dia tidak sukai, radiya minha akhar. Bukankah ada perilaku lain yang membuatnya gembira? Sekarang kau datang meminang, kemudian kau dinikahkan karena kau melihat kepada kelebihan jin, bukan kepada kekurangannya. Dan Allah mengatakan wa'ashiruhunna bil ma'ruf, pergauli istri-istrimu dengan cara yang baik. Fa in karihtumuhunna, kalau engkau benci sama istrimu, ceraikan dia, balikin kepada bapaknya, antarkan dia ke rumah orang tuanya. Tidak. Allah mengatakan fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'al Allah fihi khairan katsira. Kalau engkau benci sama istrimu, bisa jadi yang engkau benci itu ternyata di balik itu ada banyak kebaikan. Lihatlah kepada kebaikan-kebaikan istrimu. Adapun buat Jen, Kartika, yang engkau secara resmi hari ini dimiliki oleh suamimu, ayahmu sudah menyerahkan engkau full kepada suami. Surgamu dahulu adalah ayah bundamu, tapi hari ini ayah bundamu menikahkan engkau. Tentunya bukan karena dia capek merawatmu, bukan karena lelah membesarkan putrinya. Kalau bicara lelah, orang tua sampai mati pun tetap ingin bersama anak-anaknya. Tapi syariat Allah untuk menikahkan putri-putri kita. Maka ingatlah dengan sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ketika datang seorang wanita berkunjung ke rumah Nabi. Setelah dia curhat sama Nabi Muhammad SAW, Nabi bertanya kepada dia, kaifa anti lahu, bagaimana sikapmu kepada suamimu? La aluhu illa ma'ajiz. Kata sang istri mengatakan, aku tidak pernah menyia-nyiakan suamiku kecuali dalam kondisi yang aku nggak mampu. Rasulullah SAW. Lalu Nabi mengatakan kepada perempuan ini, unduri aina anti minhu, lihat bagaimana sikapmu kepada suamimu. Fa innama huwa jannatuki aw naruki, suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi sekarang Faizal yang ada di sampingmu, dia adalah surgamu dan nerakamu. Maka bersungguh-sungguhlah engkau melayani suami. Wanita yang indah itu bukan yang menjadi Miss Indonesia, yang menjadi ratu kecantikan dunia, bukan. Nabi ketika ditanya man khairun nisa, siapakah wanita yang terbaik? Ini buat para wanita. Apa kata Nabi SAW? Allati idza nadarta ilaiha sarratka. Wanita yang terbaik adalah yang tatkala engkau memandangnya, dia menyenangkan hatimu, menyejukkan hatimu. Jadi jadilah orang yang senantiasa menyejukkan hati suaminya. Bukakan pintu untuk suamimu. Ketika suami datang, ini buat ibu-ibu, ketika suami datang jangan ditanya dari mana. Dia dari luar, dia dari tempat kerjanya. Kenapa banyak suami lebih suka makan di warung daripada makan di rumah? Karena kalau di warung dia ditanya mau makan apa. Datang ke warung ditanya mau makan apa. Tapi datang ke rumahnya ditanya dari mana. Sekarang dirubah, ketika suamimu datang tanyakan mau apa. Mau yang panas, mau yang dingin. Ingat, yang datang itu surgamu. Hormatin dia. Yang kedua, wa idza amartaha ata'aka, kalau disuruh taat dan patuh sama suaminya. Selama perintah suami tidak bertentangan dengan perintah Allah. Suami memerintahkan kepadamu untuk beribadah kepada Allah, taatin. Nggak ada suami, nggak ada istri kalau dipanggil sama suaminya lalu mengatakan tunggu, nggak ada. Ketika dia sedang masak, matikan kompornya. Ketika dia sedang menyapu, tinggalkan sapunya. Ingat, yang memanggilmu adalah surgamu dan neraka. Wa idza ghibta anha, istri yang baik kalau suaminya tidak di rumah, maka sang istri akan menjaga kehormatan diri. Dia tahu kecantikannya, dia tahu tubuhnya, dia tahu segala yang dia miliki adalah milik suaminya. Maka dia benar-benar menjaga kehormatan dirinya dan menjaga harta suaminya. Barakallahu lakum wa baraka alaikum wa jama'a bainakum fi khair. Dan sebagai penutup, ingat, perjalanan menuju kepada Allah itu panjang, banyak godaan. Kalian berdua butuh bekal.
Kalau ingin sukses di dunia, itu orang belajar sekolah. Begitu pula kalau engkau ingin sukses di akhirat nanti, belajar. Pelajari apa sih yang Allah inginkan dari kita, apa sih yang Allah tidak sukain dari kita. Ketika engkau mempelajari, insya Allah Allah membimbing kalian berdua menuju surganya. Itu yang bisa Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Para jamaah doakan mempelai berdua ini, semoga mereka bisa bersama-sama terus menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.